Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallaberi sekalian. Belum berada lagi dengan isu penarikan kembali larangan pengedaran buku komik Superman Hugh yang menjulang komunis itu, kita disajikan pula dengan poster untuk pertandingan buku scrap sempena bulan kemerdekaan yang juga menjulang tokoh-tokoh komunis. Apa nak jadi ni? Kita intro dulu. Cerita macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Perkara ini sebenarnya telah pun tular sejak Jumaat lepas. Tetapi mungkin kerana kehangatan PRK Nenggiri, maka tak ramai orang yang memberikan perhatian terhadap perkara yang telah berlaku itu. Di mana ramai menumpukan kepada proses pengundian dan of course lah, Barisan Nasional telah menang PRK Negeri semalam. Tetapi cerita macam ni. Ada satu pertandingan membuat buku scrap anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang sempena Bulan Kebangsaan yang dalam poster itu menampilkan tokoh-tokoh ataupun askar-askar komunis. Dan benda ini memang telah menjadi bualan hangat serta kecaman daripada netizen yang seolah-olah macam pelik. Kenapa tiba-tiba pula bulan kemerdekaan kita hendak meletakkan gambar para askar komunis dan sebagainya? Dan anda perlu ingat tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, benda ini berlaku tak berapa lama selepas satu peristiwa di mana Kementerian Dalam Negeri telah menarik kembali larangan pengedaran buku komik Superman Hugh yang di dalamnya ada mengandungi unsur-unsur untuk mengagungkan pengganas komunis dan macam-macam lagi. Mengagungkan ideologi komunis. Di mana macam mana kita tahu, ideologi komunis adalah satu ideologi yang telah diharamkan dekat negara kita ini dan juga Parti Komunis Melaya juga merupakan satu entiti yang telah diharamkan perlebuhannya dekat negara ini. Dan sekian lama, kita telah menyuarakan seolah-olah macam ada satu gerakan yang tersembunyi untuk menggerakkan kembali atau mengagungkan kembali komunisme dekat negara kita ini. Dan perkara ini memang merupakan satu tabu kepada masyarakat Malaysia, tidak kiralah apa juga kaum dan juga bangsa, melainkan pihak-pihak yang tertentu. Dan yang terkini ini, macam yang saya sebutkan tadi, poster untuk pertandingan buku scrap sempena dengan Bulan Kemerdekaan anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang mengandungi gambar orang-orang ataupun askar-askar komunis. Macam saya katakan tadi, netizen memang duk mengamuk lah. Cakap apa kejadahnya semua ini kan? Kenapa benda itu poster ini mesti ada gambar orang askar komunis? Dan kalau kita perhatikan pun, memang gambar ini merupakan gambar yang di Google. Kiranya orang yang buat poster ini, cikgu yang dikatakan buat poster ini, dia ambil poster itu satu side, and then kemudian gambar askar-askar itu ialah gambar askar yang diambil dari Google daripada page komunis. Ini masalahnya. Sedangkan ini bulan kemerdekaan negara kita. Sepatutnya kalau kita nak menggambarkan buku scrap untuk orang kata apa kemerdekaan negara kita, of course lah kau kena letak gambar tokoh-tokoh kita yang terdahulu. Seperti Dato' Onn Jaafar ke, kan Tunku Abdul Rahman ke, atau mungkin siapa sajalah pejuang-pejuang kemerdekaan yang telah memperjuangkan negara kita ini untuk merdeka daripada British dan sebagainya sejak dahulu sampailah detik kemerdekaannya. Patut letak tokoh-tokoh yang lama-lama tu, betul tak? Tetapi yang kau bagi bantai letak orang komunis tu kenapa? Letak askar komunis tu masalahnya kan? Dan menurut pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang iaitu Dato' Abu Said Husin, dia kata sekarang ini pihak Jabatan Pendidikan sedang menunggu laporan berkenaan hal ini untuk dibawa kepada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk tindakan lanjut. Dan kata beliau, cikgu yang telah membuat poster ini telah pun memohon maaf. Tetapi kalau anda tanya saya, tuan-tuan dan sekalian, benda ini tidak patut dimaafkan. Demi Allah saya cakap, tak patut sama sekali dimaafkan. Sebab apa? Sebab benda sangat-sangat obvious. Inilah poster buku scrap untuk Bulan Kemerdekaan negara kita Malaysia. Kita bukannya sejarah yang obscure. Sejarah kita memang betul-betul jelas dan nyata masalahnya. Di mana kita semua tahu, kalau menyebut tentang tokoh-tokoh kemerdekaan, of course nama-nama seperti Dato' Onn Jaafar sebagai contohnya kan, ataupun Tunku Abdul Rahman. Dua ini cukuplah. Memang sentiasa bermain dekat fikiran kita. Of course, betul tak? Dan secara asasnya, patutnya muka-muka inilah. Kalau kita tak nak ambil muka Lieutenant Adnan, ataupun mungkin muka pejuang kemerdekaan yang lain macam contohnya Ahmad Bustamam ke, Burhanuddin Al-Hilmi ke, tak apa. Tak nak ambil mereka, tak apa. Ambil gambar Tunku, ambil gambar Dato' Onn Jaafar, letak dekat situ. Itu baru betul. Pertandingan buku scrap untuk Bulan Kemerdekaan, Bulan Kebangsaan kita masalahnya. Tetapi dia pergi letak gambar askar-askar komunis. Tapi itulah, memang saya tahu tuan-tuan dan puan sekalian, dan saya rasa benda bukan rahsia pun, bahawa mereka yang mendukung ideologi komunisme ini beranggapan betapa askar-askar atau pengganas-pengganas komunis inilah yang sebenarnya memperjuangkan kemerdekaan negara kita ini.
Konon-kononnya memang dari dulu mereka beranggapan bahawa komunisme ini merupakan pejuang utama kemerdekaan. Yang lain-lain itu semuanya merupakan talibarut British semata-mata dan macam-macam lagi. Kalau anda masih ingat, ketika era awal tahun 2000-an dulu kan, dalam 2010 macam tu lebih kurang, timbul nama Mat Indra, seorang pengganas komunis yang dijulang antaranya oleh Mat Sabu pada ketika itu sebagai pejuang kemerdekaan. Padahal dia tu komunis. Nampak tak kat situ? Jadi tuan-tuan dan puan, siri salah satu je. Macam ada satu gerakan tersusun untuk menanamkan dalam jiwa anak-anak kita betapa konon-kononnya pihak komunis lah yang telah memperjuangkan kemerdekaan negara kita ini, bukannya Dato' Onn Jaafar, bukannya Ahmad Bustamam, bukannya Burhanuddin Al-Hamid, bukan Tok Janggut dan bukan mereka-mereka ini. Sebab ini mereka nak tanamkan ideologi konon-kononnya yang memperjuangkan kemerdekaan negara kita ialah orang-orang komunis. Dan kalaulah fahaman ini tidak dibendung tuan-tuan sekalian, ianya akan mendatangkan masalah kepada kita pada masa-masa yang akan datang. Dan gerakan ini makin lama makin ketara. Mula-mula komik Superman Hugh dah dibenarkan untuk disebarkan. Dan sekarang poster ini takkan minta maaf dah settle code. Sekali lagi saya cakap, benda ini tidak boleh dimaafkan. Sebab benda terlampau obvious, benda ini sepatutnya no room for error. Kita dah merdeka lebih 60 tahun. Dah masuk ni tahun yang ke-67, betul tak? Takkanlah masih nak buat satu error yang sama macam tu lagi. Jadinya tuan-tuan dan sekalian, saya cakap terus terang, pihak kerajaan, pihak KPM dan sesiapa saja kena lebih tegas berkenaan dengan hal ini. Fadlan Sidik, tolonglah. For once, buatlah kenyataan yang betul-betul keras mengecam perkara ini dan tolong ambil tindakan yang sewajarnya terhadap pihak-pihak yang terlibat. Janganlah bagi alasan, dia tak sengaja sebagainya. Memang nonsens kalau kata dia tu terlepas pandang ke apa-apa ke, memang tak logik sama sekali. Tetapi itulah, seandainya kalau pihak kerajaan masih lebih sikap acuh tak acuh berkenaan dengan hal ini, jangan sampai nanti rakyat Malaysia, terutamanya mereka yang memang tahu betapa komunis inilah merupakan pengganas sebenar dekat negara kita ini, jumpa dengan kementerian, jumpa dengan pemimpin-pemimpin negara kita ini dan bertanyakan soalan ini. Masih itu, tolong jawab ya. Mau tak Tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Malaysia akan merayakan hari kemerdekaannya pada tanggal akhir bulan Agustus 2024 ini. Ya. Nah, biasanya seperti negara-negara lain pun termasuk di Indonesia, untuk menyambut perayaan tersebut kita mengadakan lomba-lomba, termasuk di Malaysia. Nah, salah satu lomba yang biasa dilakukan adalah membuat semacam buku cerita atau buku diari yang berisi tentang perjuangan-perjuangan para pahlawan dari Malaysia itu sendiri. Nah, pembuatan buku-buku ini biasanya diadakan dalam bentuk lomba di sekolah-sekolah. Nah, salah satu sekolah untuk mengumumkan adanya perlombaan seperti ini, maka mereka membuat poster. Nah, poster inilah yang menjadi masalah. Kenapa poster ini jadi masalah? Karena di dalam poster ini, gambar yang digunakan itu adalah gambar bukan pahlawan ataupun tentara dari kerajaan Malaysia. Inilah yang menyebabkan mereka menjadi ramai membicarakan masalah ini. Akhirnya dari gambar ini timbullah persepsi bahwa gambar yang dicantumkan ini adalah gambar yang mengandung unsur-unsur komunis. Nah, coba kita bisa lihat sekilas dulu gambarnya seperti apa ya. Nah, ini ya perbandingannya. Jadi poster yang di atas itu adalah poster tentang pengumuman sayembara atau pertandingan untuk pembuatan buku scrap. Sementara gambar yang di bawahnya ya, itu adalah gambar tentang poster propaganda dari negara Cina. Nah, kalau diperhatikan dari dua gambar yang di atas dengan yang di bawah ya, ini gambarnya sama ya. Hanya diambil dari sisi orangnya dan juga sepertinya kalau roket-roketnya enggak ya, roket-roketnya itu kayaknya ditambahkan lagi. Nah, inilah yang menjadi permasalahan. Ya, kenapa gambar ini yang diambil gitu, bukan pahlawan Malaysia itu sendiri ataupun tentara Malaysia itu sendiri. Nah,
Akibat dari hal ini tentu menjadi satu hal yang membuat jadi semacam keramaian ya, bahwa ada pergerakan-pergerakan yang mulai hidup kembali, yaitu pergerakan komunis di negara tetangga kita ini. Tentu hal ini kalau sampai pergerakannya mencapai situasi yang memungkinkan, maka pergerakan ini itu akan mengembalikan posisinya menjadi pergerakan di awal-awal tahun perjuangan di Malaysia. Tentu ini tidak diinginkan karena di Malaysia sendiri ya pergerakan seperti ini itu dilarang. Ya. Nah, kenapa dilarang? Karena jelas kalau Malaysia itu kan pahamnya sekarang adalah Islam. Ya, sehingga yang namanya hal-hal yang berbau bukan Islam seperti komunis ini itu tidak boleh bisa berkembang biak, bisa menyuburkan di lingkungan atau di masyarakat di Malaysia. Dan kita juga sama sebenarnya ya, bahwa yang namanya komunis tidak boleh tumbuh dan berakar di Indonesia. Nah, ini menunjukkan sekali bahwa masih banyaknya hal-hal yang berhubungan dengan nasionalisme, yaitu dengan adanya perbedaan pendapat, perbedaan pandangan yang biasa ya, di setiap negara pasti ada. Di setiap negara pasti ada juga hal-hal yang seperti ini, hanya berbeda bentuk dan pola pergerakannya. Nah, mudah-mudahan dari informasi seperti ini bisa membuat kita ingat kembali, karena ini juga kita masih di bulan kemerdekaan buat kita ya di Indonesia, mengingat kembali bagaimana sadisnya, bagaimana kejamnya para komunis ini ketika kita berada di tahun-tahun 1965 ya, mereka ingin melakukan kudeta sehingga mereka ingin berkuasa di tanah air kita ini. Ya, alhamdulillahnya perjuangan mereka ataupun perbuatan mereka itu tidak bisa terlaksana dengan baik, dan kita sudah menikmati kemerdekaan ya sampai hari ini. Mudah-mudahan di negeri tetangga kita juga hal-hal seperti ini bisa dikurangi ya. Tapi yang namanya hal pergerakan ini sampai kapanpun mungkin ya, tadi juga nggak tahu, yang namanya memberantas seperti ini tidak bisa sampai tuntas. Tetap aja ada nanti pertumbuhan ya, apakah nanti dia tumbuh dari di dalam negara sendiri, orang-orang di dalam negara sendiri, atau ada pengaruh nanti dari negara luar. Nah, ini saja informasi dari Pak Ade mengenai adanya hal-hal seperti ini yang patut kita juga apa istilahnya ya, patut juga menjadi perhatian kita ya, bahwa kita pun walaupun sudah merdeka harus waspada terhadap gerakan-gerakan seperti ini, termasuk gerakan-gerakan yang dilakukan di Indonesia ini saat ini adalah kelompok yang namanya Habib ya, Habib Ba'alawi. Nah, ini pun setelah ditelusuri, ternyata mereka ini sebenarnya adalah pergerakan yang sama, yaitu komunis juga. Nah, dari Padi cukup dulu, nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Kepada teman-teman, Padi doakan semoga sehat selalu, setiap hari dalam kondisi dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa selalu memberikan sedekah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya, terserah dalam bentuk apapun ya. Sedekah itu tidak ada batasannya. Oke ya teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.